Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh hari yang berbahagia di minggu-minggu ini, karena kita bersama-sama terus mengingat tentang hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan satu kesempatan di minggu-minggu ini kita berbicara tentang bagaimana Yesus memberitakan kebangkitannya sendiri kepada murid-muridnya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi bila hari ini ada orang mati lalu kemudian dibangkitkan kembali? Wah, pasti menjadi suatu berita yang sangat menghebohkan dunia. Pasti akan segera cepat berita ini tersiar sampai ke seluruh dunia. Apalagi dengan mudahnya fasilitas informasi yang sudah tidak bisa dibendung lagi ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi faktanya tidak pernah ada orang yang mati bangkit kembali. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus sendiri, bahwa di minggu-minggu ini, di bulan-bulan ini, kita berbicara tentang Yesus Kristus yang bangkit. Kita peringati Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 14 demikian, saudara. Jadi bila mana kamu beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yesus yang bangkit adalah inti dasar, jantung, detak jantungnya hati orang percaya, orang Kristen, murid-murid Yesus. Oleh sebab itu, mari kita berbicara hari ini secara khusus keistimewaan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Keistimewaan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu. Roh Kudus, kami mohon kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus untuk membicarakan tentang keistimewaan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau Yesus Kristus telah mati karena menanggung dosa kami dan dibangkitkan sesuai dengan firman Allah dan demi untuk kepentingan kami juga. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah supaya ya Allah, kami boleh memberitakan, boleh membicarakan, boleh menyampaikan berita kebangkitan tubuh Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, berkatilah bagi semua pendengar, sekalian jemaat terkasih dalam Tuhan. Kiranya mereka boleh dikuatkan imannya untuk semakin teguh hatinya bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keistimewaan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara hal khusus pada kesempatan ini berkenaan dengan keistimewaan. Apa sih keistimewaannya? Nah, saudara, memang masih banyak hal, tapi saya menyampaikan hal yang sederhana. Kenapa dalam bagian-bagian firman ini disampaikan? Karena Bapak Ibu, adanya ketidakpercayaan para murid Yesus bahwa Yesus Tuhan bangkit. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Lukas 24 ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, padahal perempuan ini, Bapak Ibu, para wanita ini sudah mendengar dan percaya dan menyaksikan, membuktikan Yesus Kristus sudah bangkit. Ia mendapatkan satu perintah oleh malaikat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus semuanya. Tetapi mereka memandang, menganggap berita Yesus yang bangkit itu omong kosong. Dan setelah itu disampaikan, Petrus
bersama dengan Yohanes Pembaptis datang dan berlari menuju tempat pekuburan Yesus Kristus di mana Yesus dibaringkan, dan mereka hanya melihat kain saja, kain kapan. Lalu mereka pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Itulah Bapak Ibu Saudara kondisi murid-murid Yesus. Nah, dalam bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24, 36 sampai 49. Nah, hal ini kita akan berbicara secara khusus berkenaan dengan keistimewaan tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus bangkit dan menyatakan diri kepada murid-muridnya? Iya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena murid-muridnya nggak percaya akan hal itu, akan berita yang disampaikan oleh para perempuan, bahkan oleh murid-murid yang lainnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada mereka. Dan inilah satu sifat tubuh kebangkitan Yesus Kristus, yaitu yang pertama, bahwa sifat tubuh kebangkitan Yesus Kristus yaitu tubuh itu tidak terbatasi dengan ruangan dan waktu. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah saudara, saya nggak bicara tentang damai sejahtera bagi kamu, tapi saya ingin menyampaikan kepada sekalian jemaat Tuhan, kepada kita semua yang sedang mendengar firman Tuhan ini, bahwa Yesus Kristus yang bangkit, tubuhnya itu tidak kembali terbatasi, terikat dengan ruang dan waktu. Dia bisa menampakkan dirinya kepada murid-muridnya walaupun rumah itu dikunci rapat dari dalam. Sehingga ketika Yesus mau hadir di sana, Yesus tidak terbatasi dengan pintu rumah, dengan tembok-tembok. Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka dan membuat mereka terkejut dan takut. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah satu keistimewaan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu lagi dibukakan pintu, tetapi Tuhan Yesus bisa datang tanpa mengetuk pintu dan langsung masuk saja sesuai dengan yang Dia kehendaki, demi untuk membawa berita damai sejahtera, menguatkan, meneguhkan murid-muridnya. Jadi tembus ruangan Bapak Ibu. Ini keistimewaan Bapak Ibu. Ya, dulunya dengan tubuh kebangkitan yang disalibkan, bisa saja Yesus lakukan itu. Tetapi ketika mengenakan tubuh kebangkitan ini, dia memiliki satu sifat tubuh kebangkitan yang unik, yang istimewa, yang sungguh-sungguh ini menjadi satu permenungan kita sebagai orang-orang percaya. Yesus juga bisa berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya dengan tubuh kebangkitannya itu. Ketika murid-muridnya pergi dari Yerusalem ke Emmaus, mereka tidak sadar kalau yang berbicara dengan mereka, berjalan dengan mereka adalah Yesus Kristus. Jadi tubuh kebangkitan itu tidak terbatas dengan waktu. Kapan saja Tuhan menyatakan kehendaknya dan Tuhan melakukan itu, ya Tuhan melakukan itu, Dia bisa kerjakan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, walaupun ruangan Anda sekarang terkunci, di mana saudara mungkin merasa nggak ada orang, Yesus bisa hadir di situ. Yesus bisa bersama-sama dengan kita dalam ketidak ada terbatasan apa-apa. Tuhan Yesus kepada murid-muridnya juga menyatakan dirinya di pinggir pantai. Iya, di pinggir pantai dalam Yohanes 21, Ia menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia hadir di sana. Di dalam kematian yang luar biasa, di dalam tubuh Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari orang mati. Yesus bisa menggunakan tubuh kebangkitannya di ruang yang tertutup maupun ruang yang terbuka. Tidak ada batasannya. Itu adalah keistimewaan. Tidak terbelenggu dengan ruangan. Tidak terbatasi dengan ruangan. Tidak terpenjara dengan ruangan. Itulah keistimewaan sifat tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Ia sudah bangkit dari antara orang mati.
keistimewaan yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu tubuh Yesus Kristus tidak bergantung pada makanan, tetapi juga bisa dipakai untuk makan. Wah, keren saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Di dalam Lukas 24 ayat 37, lalu ayat 38. Akan tapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Itu sebabnya Yesus bangkit, menampakkan diri kepada mereka. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi tubuh kebangkitan Yesus Kristus tidak menolak makanan, bisa dipakai untuk makan. Untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit, dia bukan hantu. Ia makan makanan yang disiapkan baginya. Ini menggambarkan, menjelaskan persekutuan dengan Kristus melalui perjamuan makan dalam kerajaan Allah. Suatu saat Bapak, Ibu, dan saya, ketika Yesus Kristus di dalam perjamuan, Tuhan di sana mengatakan, dia tidak akan makan hasil anggur ini sampai nanti tiba waktunya dalam kerajaan Allah. Tetapi ini tiba dengan tubuh kebangkitannya, dia bisa dipakai untuk makan. Ini apa maksud Tuhan Allah? Ini untuk menegaskan bahwa murid-murid ini bisa percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi saudara, tubuh kebangkitan Yesus Kristus tidak bergantung kepada makanan. Dulu pernah Yesus haus, Yesus juga lapar, Yesus juga ngantuk, tertidur, lelah. Sekarang dengan tubuh kebangkitannya, Yesus tidak mengalami lapar, tetapi ia meminta makanan itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, di mana mereka tidak mempercayai berita kebangkitan itu, yaitu murid-muridnya. Dan Yesus menegaskan kepada mereka, tubuh kita ini bergantung kepada makanan, Bapak Ibu. Tubuh saya, tubuh panjenengan semua, tubuh semua umat manusia yang masih menggunakan tubuh jasmani ini, masih menggunakan terbelenggu, bahkan terikat dengan makanan. Oleh sebab itu, ada banyak orang berdosa karena ingin mendapatkan makanan dan takut lapar, sehingga ia menggaruk kepentingan uang rakyat, bahkan menggaruk, merampok milik orang lain. Kalau sekarang boleh dibilang itu koruptor. Kenapa hal itu? Karena dia tidak takut kelaparan. Tetapi dengan tubuh kebangkitan tidak ada itu semuanya. Jadi tubuh kita nggak bergantung. Tubuh kebangkitan Yesus tidak bergantung lagi kepada makanan, minuman, dan semuanya. Tetapi bisa untuk digunakan makan dan minum, untuk bersekutu dengan murid-muridnya yang masih ada dalam dunia ini, dan untuk mereka percaya dan menguatkan mereka di dalam Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga supaya murid-muridnya tidak mengalami ketakutan dan kebimbangan, percaya bahwa Yesus Kristus ini bangkit dari antara orang mati. Ini tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kata firman Tuhan, kalau tidak ada kebangkitan, ya Yesus gak perlu bangkit. Kalau Yesus gak bangkit, sia-sialah iman kita. Nah, untuk membuktikan itu kepada dunia, supaya percaya. Walaupun Alkitab tulis demikian Bapak Ibu, masih kok ajaran-ajaran gak mempercayai Yesus yang bangkit. Wah, mengerikan sekali, penyesatan yang luar biasa. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus sekali lagi tidak bergantung kepada menu makanan.
Tetapi ia minta makanan di situ, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberi sepotong ikan goreng. Bukan berarti Yesus bergantung kepada makanan itu, tetapi tujuannya adalah untuk menguatkan, meneguhkan mereka bahwa ini adalah tubuh kebangkitan. Ini aku, Tuhanmu, gurumu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang perlu kita bersama-sama meyakini kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, keunikan yang ketiga, saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama, yaitu tidak terbatasi dengan ruang dan waktu, dan yang kedua, tidak bergantung kepada makanan walaupun bisa digunakan untuk makan. Tetapi bagian yang ketiga ini bisa diraba secara fisik, saudara. Jadi Yesus Kristus menjelaskan kepada kita sekalian, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi saudara, tubuh kebangkitan Yesus Kristus dibuktikan bisa diraba. Hantu tidak ada tulang dan daging, tetapi tubuh Tuhan bisa diraba. Ada tanda-tanda pelayanan yang nampak jelas di dalam tubuh Yesus Kristus, yaitu apa? Tanda paku di tangan dan kaki serta lambungnya ditunjukkan kepada mereka. Ini tanda-tanda pelayanan Yesus yang disalib. Ini bukan Yesus yang palsu. Ini Yesus yang benar-benar mati di kayu salib dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Hantu tidak memiliki daging dan tulang, tetapi Yesus yang bangkit mengenakan tubuh kebangkitan masih memiliki daging dan tulangnya. Nampak jelas, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa makan, bahkan bisa mengajar murid-muridnya, membuka pikiran murid-muridnya untuk mengerti firman Allah. Tuhan Yesus juga bisa memakai tubuh yang fisik itu, tubuh kebangkitan itu, untuk melayani murid-muridnya. Ketika murid-muridnya di pantai Tiberias di Galilea, di sana murid-murid dilayani Yesus Kristus untuk mendapatkan satu pembuktian yang lebih lagi tentang tubuh kebangkitannya. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita merenungkan terhadap satu panggilan yang kudus, yang khusus, yang Tuhan nyatakan kepada kita, bahwa tubuh kebangkitan Tuhan Yesus digunakan untuk melayani para murid dan kembali diingatkan akan panggilan mereka semua di dalam kasih karunia Allah. Apa tujuan Tuhan Yesus Kristus dengan tubuh yang istimewa, tubuh kebangkitan ini dinampakkan kepada murid-muridnya? Iya Bapak Ibu Saudara, supaya murid-muridnya mengalami satu kehidupan iman yang kuat, percaya kepada Yesus Kristus. Mereka mengalami kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka mengalami satu sukacita yang besar yang tidak terhenti di situ, dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Inilah satu kepentingan Allah. Inilah satu tujuan Allah untuk tubuh kebangkitan yang dinyatakan kepada murid-muridnya dan kepada dunia. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Hari ini juga masih ada orang berkata demikian. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, kepercayaan saya. Jadi ketika ada orang memberitakan bahwa Yesus tidak bangkit, sesungguhnya itu sedang menghancurkan kehidupan iman Kristen. Sesungguhnya itu adalah antikris di dalam dunia ini. Sesungguhnya itu adalah pribadi, kelompok orang-orang yang berusaha untuk membatasi, untuk menghancurkan karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus bagi keselamatan umat manusia di muka bumi ini.
Orang-orang demikian, pendapat demikian adalah orang-orang yang ingin menghancurkan masa depan umat manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah perbuatan iblis yang luar biasa, menghalangi, menyekat, membatalkan, menghancurkan, menyerang bahwa Kristus tidak bangkit. Saudara, hati-hatilah dengan pengajaran demikian luas sekarang ini. Saudara dan saya harus dekat betul-betul kepada Allah, karena sungguh Kristus telah mati dan telah bangkit, dan kami memberitakan berita kebangkitan itu. Silakan kalau Bapak Ibu saudara sekalian mendapatkan berkat dari firman ini, saudara berdoa untuk firman ini, saudara terus hidup setia kepada Kristus di tengah-tengah situasi ini, karena Kristus yang telah bangkit itu benar-benar Dia adalah Tuhan Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian, membuktikan kemenangannya. Dan mari kita terus beritakan berita kebangkitan Yesus Kristus ini. Dia adalah Tuhan Allah yang mengasihi kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan Kau nyatakan kepada kami. Biarlah berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus terus kami beritakan, kami saksikan, kami hidupi, dan diberkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk mengalami sukacita besar karena Kristus telah bangkit. Dan ditolong ya Tuhan bagi para pendengar, saudara-saudara kami dimanapun berada, yang baru mendengar dan ingin mengalami kasih Allah, kiranya boleh mengalami berkat Allah. Dan mereka yang baru percaya kepada Engkau, kiranya menerima Engkau sebagai Tuhan Yesus Kristus atas hidupnya. Kristus yang mati untuk menebus dosa umat manusia, Kristus yang bangkit untuk membenarkan umat pilihannya, orang-orang yang percaya, dan menyatakan Dia adalah Tuhan Allah atas dunia ini, yang tidak tunduk kepada maut dan kerajaan maut, tetapi yang menang atas maut dan kerajaan maut. Terima kasih Bapa, mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Allah. Kiranya berkat pemberitaan firman ini akan turun atas setiap orang-orang yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang bangkit memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini hingga sampai Tuhan datang. Amin.